Waduh ngeselin banget sih. Paramis ya. Iya. Padahal tadi itu ya bisa dibilang mereka untuk Aura ini tuh high groundnya itu lemah banget loh Ci. Iya Iya sih. kan, berbeda di sebelah dengan adanya Parsha. Betul. Untuk clear wave terhadap minion aja, itu Parsha udah bisa dari jauh. Wave-nya datang-datang, itu paling hanya tinggal digertak aja udah hilang gitu loh. Iya, tapi ternyata ya tidak perlu high ground, cuma perlu kemantapan dari segi draftnya mereka bawa Iya. sampai ke arah late game. Tarik ulurnya. Tarik Dengan ulur. durability tambahan yang dimiliki oleh bantuan Paramis tadi, tarik ulur adalah metode yang paling pas. Dan itulah yang mereka lakukan hingga akhirnya tadi di menit 30 dengan respawn time yang lebih dari 60 detik. Udah Ih. waktunya. Udah waktunya itu. Udah waktunya jadi harapan untuk Aura Fire. Yep. Dan berhasil untuk dibuktikan. Dan kita masuk ke dalam game yang ketiga. Keyboy nggak tuh. Dari Grok juga sudah di-ban. Dan apakah dari Onyx mereka mau untuk mengamankan ke arah Eve? Masih ada Valentina juga yang terbuka. Dan apakah bakal di-ban kali ini oleh pemain-pemain dari Aura? Glue terbuka dengan cukup lebar juga nih. Valentina ya Kaja di-ban. pun ada loh, satu sosok yang sangat-sangat berbahaya Yes, sekali. Kaja. Bisa dimanfaatkan oleh Keyboy. Kita tahu bagaimana rotasi Keyboy, kita tahu bagaimana penempatan posisinya di dalam bush yang ada di tiap dari Land of Dawn itu sendiri. Tapi ternyata Parsha 3 game, priority untuk Drian. Karena dengan adanya Feather Ice Strike, ini bisa ngusir iya, bisa untuk di follow up juga iya. Efek sisi dari seorang Parsha yang cukup menyebalkan. Dan Glue harusnya bersama dengan KJ ini pindah ke tangan pemain-pemain dari Aura. Tapi mereka lebih lagi-lagi mau Lagi dan drag lagi. ini game ke arah late Tetap. game. Tetap di mana ada Parsha di sebelah Harus ada harus Cloud. ada Cloud. Yang- Selagi Cloudnya ada. Iya, yang ngincar ke arah back line dan Drian gak akan bisa seenaknya untuk ngebuka Feather Ice Strike. Ya cuman masalahnya untuk sekarang ya, mungkin bisa aja ada perubahan yang akan diambil oleh cewek. Moskov terbuka. Moskov pun menjadi salah satu hero yang bisa nge-cancel Cloud secara langsung. Spear of Misery-nya itu bakal mendorong Cloud Iya. untuk menjauh dari dirinya kan. Dan itu pun akan meng-cancel lagi. Dari satu Blazing Blade, apakah hero tersebut akan nongol nih Ci? Betul, apalagi cewek juga cukup hatam dengan Moskov. Iya. Jadi Moskov kemungkinan bisa di-pick Pak Pulo. Wow, Luar biasa. tumben saya bener. Semangat Bang Pior. Iya, aku belum ketemu Bang Pior. Iya. Kemarin dia datang ya. Betul, ada Eca tuh memang. Tadi Eca udah sampai ke meja nih juga ya Cak ya. Yuk Cak, Mau nge-cash Cak. nge-cash Eca Cak, di kerja sini. Cak di sini Cak, nge-cash Cak. Ayo Cak, Cak. Well, score chips. Ya, yang dimana dia punya achievement yang luar biasa. Kita tahu dia membawa MPL PH tentunya. Dan juga di dari season 6 ya sampai season ke-9. Ini berada di Philippines, namun season 10 tentunya Coach Shep mencoba untuk melebarkan sayapnya di Indonesia. Dan sampai detik ini dia masih berada dan membimbing pemain-pemain Onyx. Wah, ini udah boleh-boleh sih, Ci. Dengan adanya Atlas kayak begini ya, Ci. Oke, Flicker, Fataling. Dan kombonya bisa masuk. Combonya bisa masuk beberapa hero, bahkan untuk Moskov sendiri dengan satu marksman yang jaraknya paling pendek dari deretan segala-segala apapun jenisnya itu marksman. Betul sekali. Dan bahkan kalau kita ngelihat juga pemain-pemain dari Onyx di sini. Sementara itu sekarang dengan Terisla yang udah langsung di ban, Benedetta juga dihilangkan. Dimana di game pertama pun itu tadi menjadi satu pilihan yang diamankan oleh Kabuki menjadi satu junglernya. Namun di sebelah Terisla kita tahu Boots kiprahnya di XP lane. Berbagai hero bisa dia gunakan, bisa dia manfaatkan. Atau mungkin hari ini akan ada satu hero yang berbeda lagi. Atau itu nantinya Beller di area XP lah. Sejauh ini Fredrin pun masih ada, Fredrin pun masih bisa diambil kalau tidak di ban. Apakah Fredrin itu nantinya akan nongol di tubuh dari Onyx Esport atau hero tersebut tidak akan digunakan sama sekali di game ketiga kali ini tambah if tidak akan ada high ground yang cukup baik lagi. Mereka dengan sangat cepat ya menghilangkan Eve di mana ada Parsha juga. Namun di satu sisi lagi, apabila mereka ingin ngebawa, ngedrag game ini menuju ke area late,
sangat beresiko dengan adanya Cloud yang memang ini sangat-sangat nyamannya di area late juga. Kalau memang mereka mau membawa satu hero contoh seperti saya silakan, sangat beresiko. Makanya mereka akan tabrak lagi dengan Lilia. Menyeimbangkan early game-nya. Menyeimbangkan early game-nya. Dengan ada Lilia dan dua hero terakhir. Dua hero terakhir yang dimiliki oleh Onyx akan jatuh ke tangan. Mereka masih membutuhkan satu roamer. Kaja masih ada sejauh ini. Satu match ini aja nih yang emang bener-bener Kaja kayaknya dibiarkan begitu aja lepas loh. Adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat berani yang dilakukan oleh pemain Aura Fire. Kaja bisa aja diambil oleh Onyx Esports. Dan juga akan ada satu lagi. Apakah itu Fredrin yang akan dikeluarkan juga untuk menuju ke area XP lainnya, tapi ternyata tidak. Hayabusa dan juga Chow. Ada dua perubahan lagi. Ada dua perubahan lagi yang dilakukan oleh Onyx. Ternyata untuk boots-nya lah yang akan menggunakan di area XP dengan Pakitonya. Lalu Chow akan digunakan oleh Kiboy dan Martis. Terlihat akan menjadi satu jungler utama yang akan diamankan oleh Aura Fire. Game ketiga. Akan seperti apa lagi momennya? Akan menjadi milik siapa lagi? Apakah ini akan menjadi milik dari Onyx? Akankah ini menjadi milik dari Aura? Tapi kita mau tanya dulu di area game ketiga. Milik Onyx atau Aura? Belum ada semangatnya game ketiga. Milik Onyx atau Aura? Oke, kita mendengar sekali lagi. Milik Onyx atau Aura? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana tepuk tangannya? Luar biasa sekali semangat yang tetap diberikan oleh masing-masing pendukung dari tiap-tiap tim. Di mana game ketiga akan menjadi pembuktian. Siapa lagi akan mendapatkan poin tambahan, apalagi ini adalah Aura yang sangat-sangat butuh poin kemenangan untuk mendongkrak posisinya yang memang terpuruk di jurang ataupun di dasar dari klasmen sementara MPL di season 11 dan Kairi beserta dengan Kabuki masih tetap stay di dalam area dari farmingannya dengan adanya orange buff, dengan adanya purple buff, di mana Kairi dengan Hayabusa kita tahu Kairi si fast hand from Filipina yang memang sangat lihai untuk menggunakan assassinnya. Dan juga di bagian atas dengan Fluffy dan juga Bus yang berada di dalam satu lane yang sama masih melakukan sebuah pertempuran guna untuk bisa clear terhadap wave minion, melakukan rotasi ke tempat yang berbeda dan juga dukung tim favoritmu sambil order grab diskon sampai dengan 26.000. Ada QR code-nya, kalian bisa langsung scan aja, plus dengan gunakan promo GRB.TO/MPL. Dan di area tengah kita lihat ada pergerakan dari Kibo yang memang dihalau pula oleh Hai. Ada satu perfect match yang dikeluarkan, satu annihilation yang dikeluarkan dan juga Jet Kundo. Namun di area belakang Kiboy-nya mencoba untuk bisa memberikan gangguan lagi kepada Hai. Dan Hai-nya di-convert menjadi first blood presented by Samsung Galaxy S23 series 5G. Wow. Ini sebuah counter yang cukup baik yang memang sudah bisa diperlihatkan di awal game ini. Tapi Cait kali ini bakal coba diharas lagi di area bawahnya. Dan 2 poin kill yang berhasil diamankan oleh Onyx. Terima kasih Pak Pulung. Luar biasa backupnya. Iya. Supportnya luar biasa nih. Itulah sebuah backupan juga ya. Iya. Minimal kan kita saling cover-cover kan. Bener. Kalau nggak bisa nge-cover teman ya minimal bisa cover lagu lah gitu kan. Gak gitu. Oh, gak tapi gitu ya? Hai di area bawah. Oh terkena stun dan bahkan itu yang ngeselin dari Moskov ya. Lagi-lagi. Spiromiserinya kan. Bener. Dan bahkan kita ngeliat juga Cait bakal coba untuk nempok balik ke arah pemain-pemain dari Onyx cewek. Kali ini harus dipukul mundur. Sementara dengan adanya satu buah retribution yang on point dari Kairi. Wow. Berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle by Samsung Galaxy S23. Sementara Fluffy bakal coba dipukul mundur. Terkenasan dipotong sama Boots kali ini dan bahkan Fluffy harus menuju flicker. Dan sementara kali ini kita bakal melihat Kiboy yang sempat ditarik dengan satu buah fataling langsung mundur ke area backline. Oke, itu dia Facehugger, tapi Plexusnya udah dikeluarin tepat berada di depan player yang dimiliki oleh Onyx loh. Untungnya tapi ternyata untuk Burst-nya tetap masuk ke dalam dan bahkan Burst bisa aja menghantarkan diri loh Cimomo. Ditahan kali ini dan Hai punya kesempatan yang besar untuk menumbangkan Boots. Sementara Cait posisinya bakal dikejar di area backline dengan adanya pergerakan dari Drian, tapi Feder strike dan bahkan lihat digocek. Lagi-lagi Battle Mirror Rematch tapi Drian masih belum tumpang dan bahkan di backup di
Kabuki bakal coba ditahan dengan satu buah The Way of Dragon. Dan bahkan lihat Cait tidak tumbang Papulung. Cait si jago ngebait. Emang bener-bener ya. Barusan satu momentum yang dia ciptakan. Merusak estimasi waktu tapi di bagian bawah. Ini dia. Oh, What? sakit banget sih itu. Early game dari Cait yang sangat-sangat minim itu dimanfaatkan sebaik mungkin loh Cimomo. Iya, dan bahkan lihat dengan ada space yang cukup banyak ya dari Drian tadi untuk mengejar ke arah Cait. Cait memang gak tumbang, tapi Onyx berhasil untuk mendapatkan satu buah turret objektif di area bawah. Dan dengan Anitalian Prediction di mana 2 suara untuk Masih Aura sama. Fire. Di sini tentunya tanpa alasan yang dimana Onyx mereka bawa cewek dengan Moskovnya. Kairi ngebawa Hayabusa, mereka harus main di early-nya. Jangan sampai bawa drag ke game ini ke area late game. Kalau mereka tidak mau kejadian lagi seperti di game yang kedua. Tapi kali ini Kiboy membuka dengan satu buah The Way of Dragon dan bahkan Facehager masih punya Black Shoes. Masih bisa mundur Cait. Malah memporak-porandakan pemain-pemain dari Onyx. Backupnya sudah mulai datang dari Cait. Dia nggak akan fokus untuk farming terus-terusan. Yep. Dia bakal coba untuk memberikan poke damage dengan adanya mungkin skirmish yang dibuka. Tapi Fluffy menggendong ke arah seorang cewek kali ini. Dan bahkan ditahan di area turretnya. Kali ini bakal coba dibalikin keadaannya, cewek tumbang di tangan seorang Facehugger. Tapi Kabuki bakal coba dikejar, Kiboy bakal coba untuk menahan dengan satu buah Jet Kundo dan Kairi berhasil untuk mendapatkan double kill, looking for triple kill. Hai bakal coba dikejar, shadow kill dari Kairi mendapatkan triple kill dan seharusnya Onyx mereka mampu untuk mendapatkan satu buah objektif turtle. Tapi kali ini lihat combo yang manis dari Drian dan juga Kiboy menumbangkan Facehugger. Tapi Cait bakal coba diharas di area bawahnya oleh seorang Boots. Dan memaksa Cait harus mundur terlebih dahulu daripada Cait terpick off. Ini mendadak CC-nya dinaikin ya Cimomo ya. Lumayan. Yang biasanya nih ya, ibaratnya ini kita naik Matic nih, ini kayaknya motor kopling langsung digas di sini loh Cimomo. 1000 cc di awal, Onyx dengan hero-hero seperti ini, dengan hero-hero early yang mereka milikin, mereka gas semuanya, mereka optimalkan semua potensinya. Cewek langsung pindah lagi ke arah lane di bagian atas, guna untuk mempercepat lagi perolehan gol yang dia milikin, perolehan XP yang dia punya. Boots-nya hampir saja bisa diambil, tapi Boots dibantingkan dan Boots masih selama dengan satu flicker yang dia milikin loh. Tapi itu jadi informasi di mana nggak akan ada fataling dari Hai selama beberapa detik ke depan. Dan Kairi bahkan lebih berfokus untuk mendapatkan satu buah objektif turretnya di area mid. Dan Aura Fire, lagi-lagi sesuai yang tadi Pak Pulung bilang, sisinya dinaikin memang dari Aura Fire. Tapi mereka belum bisa untuk mengambil satu poin kill dari Onyx. Dan ini ngebuat Onyx tentunya dengan 2 turtle yang diamankan, mereka udah mulai leading dari segi net worth-nya. Net worth-nya jauh banget, 4.500. Coba lihat, turtle 2 udah diambil. Ini Tahan dulu. auto diambil The Way sekarang. of Dragon connect dan bahkan di follow up oleh seorang Drian kali ini. Dan bahkan lihat cewek mundur ke area belakangnya Fluffy. Kali ini terjebak di area depan, split-split dibuka begitu saja. Boots memotong dari area sebelah kanannya, namun cewek terlalu free. Dan bahkan tumbang Fluffy bersama dengan seorang Hai. Dan kali ini masuk Caitnya, masih belum memiliki damage yang cukup. Tapi Cait masih bisa survive. Kairi memang tumbang di tangan Kabuki. Tapi apakah Kabuki bisa di-trade? Tapi Boots terlalu memaksakan. Dan bahkan ditumbangkan oleh Hai dengan satu buah Fataling. Tapi harus dicatat ya, 4 poin killnya sebagian besar yang dimiliki oleh Fire ini akibat dari kesalahan Onyx sendiri loh. Yang memang mismove, miskalkulasi, terlalu memaksakan. Fun fact by Grab, terlihat game kedua Aura versus Onyx menjadi game terlama di season 11 dengan total 31 menit 34 detik. Gak apa-apa lama, yang penting seru. Iya. Seru, yang penting seru ya Pak Pulung ya. Iya, daripada lama ujung-ujungnya pisah juga. Ya kan. Terlalu lama sendiri. Iya. Pak Pulung ya. Dan yang pastinya kali ini dari Aura Fire kelihatan sekarang Cait udah mulai main lebih aktif. Yep. Di area early meskipun dia tahu damage-nya nggak akan mungkin belum sekeras ketika di area late game nantinya. Tapi setidaknya dengan ada damage yang dibawakan sama Cait ini ngebuat pemain-pemain dari Onyx bisa di-poke dan bahkan kelihatan low bisa di-follow sama pemain dari Area Fire. Dan satu lagi perfect turtle untuk Onyx di mana by Samsung Galaxy S23 yang sudah kita lihat gak bakal bisa dikontes oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Ini adalah resiko ya yang memang dimiliki juga oleh pemain dari Aura Fire dengan deretan hero seperti ini. Coba lihat dari sisi farmingan, Kairi itu udah cepat banget dengan busanya loh. High end drive pula yang dia bawa, Electro Flash dimilikin oleh cewek. Coba lihat dari cewek sendiri attack speed juga udah diambil. Ini akan semakin mempercepat lagi pergerakan ataupun sebuah movement lagi yang dia punya
Belum lagi tadi, satu tertaran, satu platingan berhasil dia hancurkan sebelum menit kelima. Dia pindah menuju ke XP. Golnya bertambah, XP-nya juga nyusul. Iya. Nikmat banget, makanya sekarang dia kayak free banget loh Jimomo untuk bisa ngadepin siapapun gak bakal takut. Oh, tapi sakit banget dari Drian. Masih ada satu buah Black Shoes dari Facehugger. Tapi setidaknya itu bakal menjadi utility yang cukup mahal. Sudah dikeluarkan oleh Facehugger. Posisi dari Aura Fire, mereka nggak boleh terlalu memaksakan teamfight-nya di area atas. Karena Kiboy masih menjadi garda terdepan yang cukup kuat dari Onyx sendiri. Dengan adanya satu buah Way of Dragon. Kalau sampai target yang didapatkan oleh Kiboy ini worth it untuk diamankan oleh pemain-pemain Onyx, ini bakal bahaya. Dan bahkan Kairi sudah mulai terlihat juga di area jungle, diusir mundur, gak mau sampai kehilangan purple untuk seorang Kabuki. Yap, ini Kairi sekarang levelingnya udah jauh di atas yang lain dan Way of Dragon untuk ada Purify loh. Iya, Purify tentunya yang menyelamatkan hidup dari seorang Chait. Kali ini dipok balik oleh Chait, diusir mundur. Namun Onyx berhasil untuk mengantongi 5 turret di 8 menit kita yang pertama. Dan invasi jungle kemungkinan bisa dilakukan oleh Onyx, tapi itu juga bisa dibalikin sama pemain-pemain dari Aura Fire kalau keculiknya sendiri-sendiri Pak Pulung. Yap, ini dengan kayak begini ya, Kairi level 13, yang lain masih level 9, 9, 10, 9, 10. Apabila mereka berkumpul, walaupun Shadow Kill di saat orang berkumpul itu damage akan berkurang, tapi tetap dengan perbedaan level kayak gini, atributnya jauh di bawah. Iya. Ini bakal aja sama kayak mereka mengancam diri sendiri juga, Ji. Akan makin banyak orang yang terkikis HP-nya. Apalagi posisi kalau ceweknya free banget ya. Iya, belum lagi kalau kita melihat ke arah cewek, belum lagi Parsia-nya, buset. Ini terlalu banyak tentunya target yang harus diwaspadai. Tapi Fluffy sudah mulai terlihat. Drian ngebuka wings by wings kali ini. Fluffy terpantau cukup jauh dari pemain-pemain Aura Fire. Sementara Fluffy terus langsung melakukan splam kali ini ke arah slam-slamnya. Dan bahkan ngebuka satu buah split-split. Buying time dilakukan oleh Fluffy. Sementara Lord yang sudah mulai dipok juga oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Perbedaan net award masih diungguli oleh Onyx. Tapi Fluffy Mentok. ternyata terkena Spear of Misery dan terkena stun sehingga harus tumbang. Tapi Kiboy maju ke area depan kali ini. Chait masih bisa mundur dengan satu buah Battle Mirror Image. Dan bahkan dari pemain-pemain Aura Fire, cover yang begitu baik ke arah seorang Chait. Mereka nggak mau kasih Chait bisa ditumbangkan dengan cukup mudah oleh pemain Onyx. Bahaya dari Spear of Misery, dikombo lagi dengan Abyss Walker, attack speed bertambah, lu gak bisa ngelawan. Ada bawa Inspire lagi. Ada Bow Inspire, yaudah nikmatin aja apa yang diberikan oleh pemain-pemain dari Onyx itu sendiri. Untuk itemnya, Moskov, Horizon Sight, Golden Staff, DHS udah jadi. Ini mau pergi ke Haskell, udah semakin pede lagi dia. Bahkan WWE ditinggalin dulu Cimomo, karena ini saking pedenya, gak ada damage yang bisa masuk ke arah tubuhnya. Ya, equipmentnya benar-benar unggul banget by Dunia Games Yep. yang kita tahu. Sekarang perbedaan 7.000 di menit yang ke-10 dan bahkan dengan Lord yang tidak bisa dikontes juga oleh Aura Fire. Karena kuncinya Aura Fire harus bermain dengan tempo yang sama seperti game yang kedua. Mereka harus sabar mainin tempo yang dimana Onyx ini mungkin bakal lebih main agresif. Tapi jangan sampai kebet dengan teamfight yang dibuka oleh Onyx. Kecuali Kiboy bisa maju flicker dengan The Way of Dragon dan itu bakal jadi surprise dari Onyx. Apakah akan ada momen pencurian Lord lagi seperti di game sebelumnya dan itu merubah segalanya untuk Aura Fire ya? Iya, karena biasanya dibawa ke arah late game dan sampai kecolong Lordnya itu biasanya udah mulai pecah tuh fokusnya. Dan kali ini Lord yang masih coba untuk ditahan oleh pemain-pemain dari Aura Fire di area bawah. Kiboy menjadi garda terdepannya namun Lord yang mudah untuk ditumbangkan oleh Aura Fire membuat Onyx mereka lebih berfokus untuk dapetin turret objektif. 6 turret dikantongi oleh Onyx dan menyisakan base turret dari base dari Aura Fire. Jadi kemungkinan besar Onyx pun masih bisa ditahan karena Aura Fire mereka masih punya Cloud, masih punya Chait, masih punya Facehugger juga kita tahu. Dari Lilia bisa melakukan clear minion dengan cukup cepat. Sehingga Onyx kalau mereka mau ajak team fight Aura Fire di area base-nya, ini cukup beresiko juga Pak Pulung. Yap, ini sekarang Kairi udah level 15 loh. Ini Phantom Shuriken sekali kecair aja. SP kayaknya separuh bakal hilang sih Mama. Kayaknya ya. Dengan perbedaan atribut cewek sama Kairi, saudagar. Oke, tapi kalau kita ngelihat Kiboy udah bakal coba untuk ngebuka terlebih dahulu ke di area depannya. Nggak berhasil untuk dapetin satu pemain dan makan dia dipuluk balik. Split-split yang connect dari seorang Fluffy. Tapi Boots membackup dengan satu buah knockout ke arah seorang Facehugger. Chait ngebuka satu buah Blazing Duet namun ternyata hanya ada pertukaran 1 untuk 1. Kairi mulai datang. Oh, bakal coba ditahan terlebih dahulu dengan adanya Asura Aura. Dan bahkan Boots harus menggantikan posisi Kiboy sebagai garda depan yang menahan damage dari pemain-pemain Aura Fire. Yap, cewek balik dulu. Masih ada waktu untuk melawan farmingan dan free banget. Item terakhirnya akan bergerak kemana? Immortal kah atau BON kah?
Atau mungkin bahkan Winter. Ini udah mulai nih, Aura Fire mereka udah mulai bisa Wow. perlahan tapi pasti nyetir tempo permainan. Ini dia mau bikin apa nih? Ayo Cimomo, dia terakhir bikin apa nih? BOD apa Malefic nih? Siapa? Cewek? Cewek. Kalau dia mau butuh penetration ya udah pasti Malefic. Iya, kalau kita berkaca di game sebelumnya, WON baru akan dibuat setelah nantinya ini sepatu akan dijual. Iya. Ini Dan dah, in-game equipment by Dunia Games yang memang sudah terlihat. Purify ada di beberapa tempat, Steelite Plate masih tetap berada di dalam tubuh dari Cloud. Perbedaan net worth-nya loh. ini yang masih mungkin ya jadi acuan juga untuk Aura Fire. Mereka tahu sebenarnya mereka ketinggalan dari segi bahkan XP juga Pak Pulung. Yang dimana ini posisi dari Kabuki memang tertinggal satu level. Dan Chait yang mungkin kelihatan cukup jauh ya, berbeda 2 level daripada ceweknya. Tapi kalau Kabuki bisa dapetin retry yang on point lagi seperti game kedua, ini kemungkinan hidup atau nyawa dari Aura Fire masih berkepanjangan. Tapi Onyx, mereka tahu ini Lord yang bakal bisa untuk dikontes oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Kabuki sudah mulai terlihat di area depan. Kiboy ngebuka mapnya, tapi Facehager dipaksa menggunakan Black Shoes-nya karena sudah terkena dengan adanya Phantom Shuriken dan juga bahkan Shadow Kill yang dikeluarkan oleh Kairi tadi. Ngeri banget loh tadi Phantom. Sakit nih Chait. Buset. Oke, dan bahkan dipukul balik. Ternyata Chait kayaknya butuh Athena juga nih. Iya, backup-annya udah mulai terlihat nih. Backup-an dari Parsia selalu baik, selalu tepat waktu dan selalu pas banget loh timingnya. Oke, ini Lordnya mau direlakan aja kah? Tapi sepertinya bakal coba untuk dikontes. Kali ini Drian udah mencoba untuk mengusir tapi... Oke, Kairi tidak akan melakukan kontes dan bahkan tidak akan begitu saja. Boots akan coba untuk memotong satu buah Fataling. Sudah dibuka oleh seorang Hai dan bahkan Kairi mencoba untuk menahan di area depannya. Mencoba untuk memberikan box damage sebanyak-banyaknya dari Kairi. Tapi Lordnya tidak dikontes oleh Onyx. Ini momen yang jarang banget kita lihat ya. Mereka set up control duluan, tapi mereka biarkan begitu saja. Kecuali gua ngelihat ada satu hal Cimomo. Karena apa? Karena mereka mencoba untuk oke, ini lo diberikan. Tapi kita akan ngebegal kalian di saat kalian ingin pulang. Karena itulah yang dilakukan oleh Boots lo tadi. Tapi ternyata sepertinya momentum seperti itu ataupun rencana strategi seperti itu gagal barusan. Iya, soalnya sempat ditahan dengan Fataling juga kan. Yap. Dan Kabuki masih terlihat kuat tentunya dengan satu buah Azura Aura bersama dengan Mortal Coil dengan ada anti-CC, tapi kini Lordnya bakal coba ditahan oleh pemain-pemain dari Onyx. Dan sementara di area depannya pemain-pemain dari Onyx bakal coba untuk memaksakan teamfight. Kairi sudah mulai terlihat di area midnya. Bakal coba untuk tarik ulur dengan seorang Kabuki. Sementara Kiboy ini teamfightnya udah mulai kepecah nih. Kairi bakal fokus untuk ngedapetin purple dulu. Sehingga dari Kabukinya mungkin memang tidak terlalu apa ya, dia nggak benar-benar kayak butuh purple buff banget sebenarnya dari Kabuki. Tapi entah kenapa Onyx seakan-akan mereka punya strategi lain dengan enggak ngekontes ke arah Lord. Tapi dipaksa teamfight pun enggak berhasil dari Onyx. Ini gimana ya? Tadi emang sebuah strategi yang bisa dibilang agak cukup fail yang dilakukan oleh pemain dari Onyx. Endless Battle. Waduh, ada Divine Glaive juga. Ini udah niatnya jahat banget Drian udah ya. Pokoknya sekali ketimpa Federasi Pala, migrain vertigo udah fix lah itu cuma. Udah butuh obat ya kayaknya. Butuh. Tapi Kiboy, sudah mulai melihat tentunya 3 pemain. Dari Aura sedang menunggu momentum. Tapi Fluffy, dia maju ke area depan dan bahkan Immortality pecah kali ini. Tapi ternyata Kiboy akankah coba untuk mengejar ke arah seorang Fluffy. Langsung dia flicker maju ke area depan. Hai, namun yang terkena di Wild Dragon. Tapi Chait, dia dari belakang mencoba untuk menculik ke arah seorang Drian kali ini. Tapi cewek bakal coba untuk mengejar Chait. Kairi terlihat cukup low. Memaksakan teamfight di posisi yang benar-benar gak nyaman banget untuk Onyx. Sementara Kairi kali ini bakal pecah Immortality. Masih punya Quad Shadow untuk mundur dan Boots. Kembali memberikan permainan yang dakdikdukser ya. Kita ngelihatnya itu loh. Untuk Chait sendiri, Corrosion, WON, Golden Staff, DHS. Ada satu lagi, Athena Shield yang kemungkinan sesaat lagi akan jadi. Karena dengan part yang memang sudah terlihat di area tersebut, belum lagi Steelite Plate yang dimiliki oleh Atlasnya. Ya ini untuk menahan dulu bagaimana tambahan armor lagi yang udah dia punya. Dreadnought juga harus dimilikin karena Moskov harus digas, harus ditahan dengan item-item seperti itu. Ini menit 17 ya. Mereka dari Onyx harus mulai hati-hati sih. Ini Chait udah perlahan tapi pasti udah bisa dapetin stack pasifnya. Dan bahkan udah bisa ngepok pemain-pemain dari Onyx, apalagi kalau dia masuknya sebagai eksekutor ya. Pemain-pemain dari Onyx yang kita tahu Kairi ini cukup squishy loh. Dia bukanlah
tank jungler atau bukan fighter jungler, dia assassin yang benar-benar pure. Dia harus menculik satu pemain terlebih dahulu dari Aura Fire dan itu udah dilakukan sebenarnya sama Kairi. Memaksa Facehugger nggak punya Black Shoes selama beberapa waktu ke depan. Ini silent drop tadi udah ada di dalam tubuh Cahit ya. Ini bentar lagi dengan ada Athena, dia akan makin pede lagi untuk nabrak ke arah depan. Ke arah dari Parsha itu sendiri. Cahit juga masih punya stack, dia masih mengumpulkan, coba lihat di bagian atas dengan arah artillery-nya. Di bagian atas kemungkinan besar split push bisa dilakukan oleh Moskov. Itu dia keunggulan Moskov itu juga. Tapi ini posisi dari Kairi cukup beresiko ya. Kalau dia sampai ngelakuin split push juga bersama dengan cewek, dia bisa banget di pick off oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Ingat, mereka punya Atlas, punya Fatal Link, dan bahkan punya efek slow dari Facehugger. Tapi kali ini Lord yang sudah mulai dipok dan bahkan Keyboy mencoba untuk menendang ke arah satu target. Tapi ternyata Keyboy berhasil untuk ditumbangkan terlebih dahulu. Lordnya di reset dan bahkan Kairi harus mencoba untuk mendapatkan trade terlebih dahulu. Tapi kali ini Lord evolve dipaksa begitu saja. Cahit masuk dengan satu ball blazing duet. Kairi gak berhasil untuk menumbangkan pemain-pemain dari Aura Fire. Tapi cewek meninggalkan Rian yang posisinya ditumbangkan oleh pemain-pemain dari Aura Fire. Dan bahkan Hai, dia di depan. Kairi mencoba untuk masuk kali ini tapi ternyata Boots hilang di tangan seorang Cahit. Dan Kairi ini, Kairi dengan double kill ya. Triple kill pun diamankan oleh seorang Kairi. Tiba-tiba 4 pemain dari Aura Fire hilang begitu saja. Dan bahkan berfokus untuk mendapatkan Lordnya, cewek yang tidak tersentuh. Wow, wise decision dari Kabuki untuk tidak melanjutkan fight-nya. Ada cewek di depannya yang emang dikit banget HP-nya Jimomo. Tapi resikonya kalau dia sampai ke take down, ini bakal kelar semuanya. Oke, tapi mid-nya dari Kairi bakal 1v1 situation dengan seorang Kabuki. Masih punya minion, bakal berfokus untuk bermain lebih objektif kali ini dari seorang Kairi. Memecahkan base turret. Dan tiba-tiba Aura Fire yang mereka berhasil dapetin Drian, mereka berhasil dapetin Keyboy. Dan dibalikin dengan keadaan cewek yang nggak bisa dihentikan. Lagi-lagi Spear of Misery, Abyss Walker. Ini yang membuat cewek, apalagi dia bawa Inspire. Kairi. Boleh. Terakhir saya lihat ada yang recall. Itu ya? Iya. Jangan jadi kenangan masa pahit. Iya. Kenangan pahit masa lalu. Pahit lah pokoknya. Jangan. Iya. Karena ini serem sih, Cahit nih sebenarnya serem loh. Dan Aura Fire mereka numbangin Drian aja, itu udah bisa jadi momen tentunya untuk mereka. Dan bahkan kali Fatal ini dibuka. Cahit hilang di tangan Drian. Dan bahkan Boots dengan adanya satu buah knot strike itu yang bakal menghentikan pergerakan dari Cahit. Dan bahkan Fluffy kali ini mulai tumbang juga. Dan Lord sudah mulai masuk ke area base-nya. Bakal coba ditahan begitu saja. Apakah mereka mampu untuk bertahan? Namun Aura Fire bakal coba untuk memasangkan divide-nya. Facehugger dipukul mundur. Dan Onyx mereka akan berfokus ke area base-nya. Dan 2-1 diamankan oleh Onyx. Wow.